Mas, episode featuring Kitiran pertama kali ya Mas ya. Ini kan berhubung kayaknya hype tentang AI itu udah 3 tahun. Mungkin Mas Abrang cerita personal dulu selama eksplorasi ini make AI itu untuk ngapain aja, cerita dikit dong Mas. Agar untuk untuk mengurangi kebiasaan main game, scrolling, sama ngobrol sama manusia. Emang ngopo? Kayak sih, tergantung ya, menarik nih AI. Dulu, awal-awal ya, yang rame mungkin GPT 3,5 ya, awal-awal. Tapi GPT 2 itu udah menarik. Kalau GPT 2 kan nggak bisa buat ngobrol. Itu jadi kita cuman bisa satu arah motretnya. Itu sebenarnya kita udah pakai AI. Cuman nggak dengan cara yang sekarang. Auto completion kayak itu misalnya dulu Grammarly awal-awal itu kan pakai AI GPT 2 ya, misalnya gitu. Itu sudah sangat membantu. Kita nulis, dia bisa melengkapi, tapi tentu korpusnya belum besar dan bagus cuman pakai bahasa Inggris. Nomor 2, belum terasa sebagai dia punya kognitif lah dalam tanda petik, belum terasa, dia terasa masih seperti mesin yang pintar. Ketika GPT 3,5 itu keluar, yang chatting model, makanya chat GPT. Kalau GPT itu kan completion, mengkomplitkan tulisan. Kalau chat GPT bisa buat chatting, yang membuat ini jadi populer, booming. Itu karena rasanya ajaib ya. Ngobrol sama mesin, tapi dia jawabnya tuh koneh, nyambung. Tentu awal-awal karena dia karena dia punya korpus pengetahuan yang gitu banyak. Awal-awal tuh iseng-iseng, awal-awal cuma ngetes berapa limitnya sih AI itu. Tak ajak ngomong, yuk biasalah karena ajarannya Iden ya. Itu jadi pertama yang dicoba itu yang ngomong, diajak muter-muter, dia nyambung atau enggak, salah tangkapnya seberapa, dan kita tahu limitnya. Oh, ini masih mesin nih rasanya nih gitu. Dan waktu itu belum ada kepikiran gut railing. Jadi semua informasi dibuka. Jadi gimana bikin nuklir, bagaimana bikin diaceton, bagaimana bikin SMR dan segala macam, itu menarik. Gimana sampai bahkan ya ini dalam rangka mencoba ekstremitas. Tolong dong bikinin cara kalau aku mau ngerampok sebuah toko, gimana caranya? Dibikinin A sampai Z. Ini gendeng ya ini pengetahuan dia yuk apik, maksudnya seperti yang kita tonton di film. Dia ngomong, awasi setiap hari, catat masuk keluarnya kapan, berapa orangnya, paling rame kapan, sepinya kapan, kamu punya waktu window berapa, dan seterusnya. Itu ada checklistnya kalau asem nih, menarik banget ini. Tapi kita masih setelah waktu itu karena masih pendek dan tidak bisa ngobrol panjang-panjang, karena token window-nya mungkin 4.000 waktu itu, dibandingkan yang sekarang sudah rata-rata 1 juta. Dulu masih 4.000-an kalau nggak salah. Dan setelah itu keluar GPT 4, kerasa banget bedanya lompatnya. Mungkin karena udah dapat cepat banget dalam 2 minggu ada 100 juta user. Naiknya seperti itu, investmentnya masuk, bikin training dengan data yang jauh lebih besar, jadi jauh lebih pinter. Token window-nya 16.000 dibandingkan dengan sekarang yang 1 juta. Dan itu Noel udah kayak masuk surga. Wah, 16.000 dari 4.000 bisa jadi 16.000. Ngobrolnya bisa 4 kali lebih panjang. Nah itu waktu itu dia ditanyain code bisa, tapi belum bisa coding. Token window-nya pendek. Tanyain tentang coding, tanya tentang apa, dia bisa menjawab. Jadi itu jadi referensi yang itu jadi gini, seperti search engine yang tidak update tapi cepat. Gitu. Karena datanya kan tidak up to date. Nah, menggunakannya ya sesuai dengan saat itu. Masih banyak yang bisa digunakan di situ karena saya merasa masih banyak yang tidak tahu. Dia belajar konsep, nanyain tentang bukunya siapa, konsepnya apa, siapa yang melawan waktu itu. Gimana ada satu kosakata misalnya. Kita kemarin ngomong betapa pentingnya mengekspan kosakata kan. Nah, kayak saya ketemu satu kosakata, ini artinya apa sih sebenarnya, dipakai di mana sih, dan seterusnya. Itu enak banget pakai AI. Tapi cuma segitu aja. Karena untuk nulis juga belum ya token window 16.000, dan kita tahu kan semakin ini token window-nya kepake setengah aja udah akurasinya turun. Terus
paling 4.000 token, berapa 16.000 token paling berapa halaman sih? Nggak banyak halamannya. Setelah 4 itu naiknya incremental, 4O misalnya, ada 4,5, dan di sini sebelah sini ada sonnet, yang pertama, Claude pertama, belum ada pisahan sonnet, haiku, sama opus waktu itu. Dengan yang punyanya Anthropic, itu Claude pertama, itu yang satu sudah versi 4, yang sini Claude. Enggak enak sama sekali. Karena standarnya udah naik nih. Tapi kemudian kita yang ngeluarin sonnet, ngeluarin opus, ngeluarin haiku kerasan. Jadi kita kerasanya gini kemudian. Kamu makainya gini makainya berdasarkan seberapa kamu paham sih sama intentku. Kita punya kesadaran gini, kamu adalah sebuah entity yang punya frekuensi nangkepnya seberapa terhadap kalimatku dan bagaimana saya cara mengatakannya. Kenapa dulu prom itu sangat-sangat prominent, sangat-sangat jadi dunia yang bisa dijual di mana-mana, jadi sangat penting katanya. Karena itu menjembatani ketidaktahuan si AI ini, kita harus ngefit berdasarkan yang dia mau. Artinya kita ngomong sama anak kecil, kita yang harus celat. Kita yang harus menyediakan informasi lengkap. Jadi kita yang beradaptasi terhadap AI-nya. Itu walaupun gitu masih sangat berguna. Dia bisa suruh bikin surat gitu, kasih contohnya nih, bikin surat dong. Dia kemampuan analoginya sudah ada, jadi dipakai untuk bantu bikin surat, ngedraft something. Walaupun itu masih harus kita kita temenin karena dia belum tahu nuance. Jadi masih di hand holding lah. Satu langkah dipegangin tangannya biar bener, satu langkah dipegangin tangannya. Semakin kesini semakin nggak perlu nih, 4 langkah baru dipegangin tangannya, 4 langkah baru dipegangin tangannya. Kenapa? Karena dia semakin paham. Kalimat kita tidak sempurna, dia mampu menanyakan. Ini semakin kesini ya, tetapi masih ada sifat psikopat. Psikopat itu tendensi AI untuk menyenangkan manusia. Jadi dia buat gue salah ya diiyakan kadang-kadang gitu. Nah itu berbahaya, critical thinking mulai diperlukan nih. Dia bukan lagi sumber informasi, tapi ada tendensi dia menyenangkan kita nih. Jadi kita harus hati-hati, harus ngeset duluan. Kamu jangan jadi psikopat ya, kamu jadi yang jujur ya, kamu jadi ahli coding ya. Itu untuk narrow down kebutuhan dia. Nah ini makanya lagi-lagi makanya hampir semua hal banyak saya pakai itu untuk diskusi, untuk belajar, untuk ngedraft, untuk debat, untuk many things. Nggak semua harus menjadi output pekerjaan, tapi untuk menumbuhkan diri juga banyak. Dan itu semakin kesini semakin luar biasa. Karena kalau sekarang ya grade-nya ya, ini bentar, video ini dibuat, ini 56 belum keluar. GPT 56 ini bentar lagi keluar, katanya generasinya sama dengan generasi terbarunya dari Anthropic. Dari Anthropic itu ada, kemarin kan generasinya haiku, sonnet, sama opus. Sekarang ganti generasinya menjadi fabel, mitos. Yang di sini ganti Terra, Luna, Terra, sama Sol yang di GPT-nya. Kenapa saya cuma ngomong 2 ini? Karena itu yang pionirnya lah, awal-awalnya mereka berdua. Tapi jangan salah, sekarang mereka nge-charge-nya juga semakin tinggi, tapi juga pointernya udah luar biasa nih. Saya mulai kagum. Maksudnya kagum tuh gini, ide baru nih, belum pernah saya pikirkan. Ini di era Fable nih. Era Fable, era era GPT 55 belum, mungkin GPT 56 nanti kelihatan. Tapi di era Fable dan mitos ini udah very good idea nih, tanpa harus saya holding hand, dia bisa mengarahkan lebih baik daripada saya yang mengarahkan. Karena dia menangkapnya bukan kalimat, dia menangkapnya intens. Dia menangkap apa yang dimaksudkan yang keluar dari kalimat saya. Nah, ini butuh saya nggak tahu gimana bikinnya di belakangnya, tapi kan kita paham kalau ngobrol sama orang. Jadi kita paham, kamu paham maksudku, bukan hanya paham kalimatku. Kalimatku salah, tapi kamu bisa nangkep maksud yang benar gitu. Nah, ini pada level ini. Makanya udah expand lagi ya. Sudah jadi kolaborasi untuk output, bukan lagi asisten. Karena dia udah bisa depan ide, dia punya argumentasi yang kuat, dia bisa sitasi, bahkan dia bisa generate new ideas yang belum ada sebelumnya. Mungkin kita dibantah ini, tapi coba riset, banyak kok. Ini yang pinter-pinter ini kemudian ada proses distill yang diambil oleh Cina, yang kemudian jadi murah-murah kayak GLM, yang sekarang terakhir yang dapat pujian banyak, GLM 52.
Kimi. Kimi itu token window-nya nggak terlalu gede, tapi kekuatan dia speed sama many-nya lah. Apa dengan saya dulu pernah sekilas ngomong tentang swarm agennya si Kimi itu bagus. Walaupun harness yang lain juga punya. Itu lain lagi nanti bedanya harness sama AI-nya tuh gimana. Ada Kimi, ada KLM dan sekarang yang paling bikin biasa, yang paling bikin breakthrough DeepSeek. Lagi-lagi harganya murah. Dia kelasnya nggak terlalu pinter, tapi murahnya itu loh, ya Allah, murah semurah-murahnya, parah itu. Bagaimana di Spark dan strategi catching-nya, teknologi baru. Ini yang nanti akan kickback ke frontier model nih. Saya ngelihatnya gini, ada 2 frontier model. Frontier model itu tadinya ChatGPT, OpenAI, Anthropic, Mistral. Tapi kemudian Mistral ketinggalan nih. Dari sini kemudian datang banyak turunan yang lain seperti yang dibuat oleh Cina, DeepSeek, KLM, Qwen, whatever yang lain itu. Nah, karena di sini punya duit, mereka ngedeinnya pakai kapital. Jadinya pinter. Pinter didistil sama yang bawah. Sama yang yang murah-murah. Yang murah-murah ini pengen cost saving, pengen menurunkan harga, sehingga mereka bikin strategi-strategi baru, catching-nya, apanya, dan seterusnya. Kalau yang di sini bikin inovasi dikit, kalau di sini bikin inovasi dibuka, kemudian diambil ke sini lagi, ini jadi murah juga. Nah gitu, cycle-nya seperti itu. Jadi kalau mau pakai, sekarang sebenarnya DeepSeek itu untuk mayoritas orang itu udah oke. GLM untuk mayoritas, kata teman saya, kata temannya Iden yang namanya Noel, GLM itu ngobrolnya udah nggak jauh sama Opus levelnya. Yang Anda biasa main, itu Anda kan ngerasain ini kadang-kadang di atas Sonnet nih, respon-responnya. Saya nggak bisa jelasin secara gamblang ya, karena itu experience dari interaksi. Nah kalau udah di level Opus, itu udah pada di level diskusi itu udah. Kita nggak lagi cuman nyuruh, bahkan kita minta dikritik dengan cara berpikir kita. Kita ngobrol panjang dan minta dilihat, mana sih lubangnya dari logikaku, mana sih blind spot yang tidak saya miliki. Itu jadi gunanya yang tadinya asisten menjadi partner. Itu bergerak tuh. Kalau saya ngomong gunanya buat apa, saya nggak mau ngomong itu ya spesifik pekerjaannya. Saya nggak mau in relation pada human-nya. Tadinya asisten yang disuruh-suruh. Kemudian bisa jadi confidante. Sebelum confidante ya. Asisten yang disuruh-suruh. Kemudian menjadi partner ngobrol, karena dia mulai paham intent yang lebih kompleks, tapi juga bisa men-challenge idea kita. Partner ngobrol, debat. Setelah itu bisa menjadi confidante. Dia nggak cuma tahu kita, dengan tambahan ada sistem memori, dia tahu sejarah kita. Itu jadi teman dekat, gitu tuh. Teman dekat yang nggak rewel. Seperti itulah, seperti ya teman dekat. Jadi dekat banget, karena dia punya memori, terus bisa diajak macam-macam sebenarnya. Kenapa saya konsentrasi di thinking? Saya nggak ngomong tentang Siden, saya nggak ngomong tentang level labs, saya nggak ngomong tentang multimodal yang lain, karena saya memang paling tertarik pada kapasitas kognitif nih. Dan paling mudah kapasitas kognitif itu pakai tulisan. Jadi kalau sudah ada ini, itu pinter wisan, ini tinggal alatnya tangannya kemana. Ada mekanisme namanya MCP, ada mekanisme code mode, ada skill dan segala macam. Itu membuat AI-nya ada ragangannya, ada bajunya nih, disebut sebagai harness. Dari situ bisa ngontrol Blender, bisa ngontrol bikin video, bisa ngontrol bikin suara dan seterusnya. Itu ekstensinya. Ya, tadi yang saya bahas utamanya adalah batangnya, kemampuan kognitifnya. Jadi makanya QTL macam-macam. Wah, macam-macam kan. Karena sekarang yang terakhir gini, ada parameter yang disebut sebagai mungkin nanti tolong dibenarkan, remote working index. Sebagai seproduktif apa sih AI sebagai pekerja? Itu Opus itu 8% menggantikan manusia, bisa melakukan pekerjaan yang disuruh. Fabel ini naikkan 16%. 3 tahun loh. Karena Fabel ini levelnya sudah bisa self improvement. Dia sudah bisa ngoding, mendandani dirinya sendiri nih. Fabel sama Mythos Class ini. Mythos Class sebetulnya. Mythos Class ini udah bisa mendandani sendiri. Dan lainnya udah mau mulai nih. Artinya pengembangan AI akan dia kembangkan oleh AI sendiri. Sudah mampu seperti itu. Jangan ngomong, nggak mungkin AI pasti butuh manusia. Kamu baca papernya. 80% codingnya udah dilakukan oleh AI. Bener, manusia belum bisa dihilangkan 100%. Tapi
kemajuannya sudah bisa dilakukan oleh AI sendiri dan itu speed-nya akan sangat tinggi. Kita sudah sampai remote working itu sampai 16%. Saya curiga setahun lagi sampai 50%. Growth-nya memang secepat itu eksponensial. Nah, itu kita sudah harus mulai berpikir nih gimana kita koeksis dengan AI. Ini kalimat penting. Karena paradigmanya teknologi sebelumnya itu bagaimana kita menggunakan sebagai asisten itu tadi, gimana sebagai alat, gimana kita menggunakan dengan AI, gimana kita koeksis, gimana kita hidup bareng dengan AI. Karena kita bisa menggunakan AI, jangan lupa AI juga bisa menggunakan kita, kerjasama bareng untuk mencapai sebuah tujuan. Walaupun sejauh ini tujuan yang dimaksud adalah mimpi manusia, bukan mimpi AI-nya. Tapi suatu hari kita mungkin harus belajar koeksis. Ngono El, makanya di area situ dan sejauh itu sekarang. Mau jelas mbak ora, monggo. Yang penting tadi. Segmen terakhir, Mas. Pilih model berdasarkan kategori ini. Yang pertama, favoritnya Mas Abrang. Yang kedua, model yang worth it untuk dicoba teman-teman. Artinya kriterianya murah sama bisa general task. Dan yang ketiga, kategori terakhir ini model yang menurut Mas Abrang underdog. Orang jarang lihat tapi iki edan banget. Monggo Mas. Ya nek banget ya ora nih. So, oke. Gini, saya biasanya mengkategorikan secara sederhana AI itu menjadi dua hal. Satu yang pinter, satu yang rajin. Karena nggak tahu kenapa, somehow, ini jarang ada punya dua kualitas yang bagus sekaligus. Kalau bahasanya instruction following parameternya. Jadi dia ngikuti perintah, nggak banyakan bertanya, nggak terlalu banyak berimprovisasi. Ini dibutuhkan ketika saya memang pengen melakukan sesuatu, udah kamu nggak usah banyak tanya, udahlah lakukan aja lah. Ini mempercepat pekerjaan kita. Nah, mayoritas produk Cina tuh bagus untuk itu. GLM 52 apa GLM 51 aja udah bagus. Kimi itu agak kreatif dikit lah, tapi instruction following-nya juga oke. DeepSeek instruction following-nya oke. Walaupun di tengah jalan mungkin ada yang miss. Karena dia mengikuti perintah pokoknya, mengikuti perintah. Ada yang satu lagi, orang kreatif tapi nggak rajin. Seperti manusia lah. Kreatif, bisa ngajak ngobrol dan segala macam, tapi miss di tengah jalan. Nah itu kelas-kelas seperti cloud itu biasanya kayak gitu tuh. Walaupun ini Fable ini ya rajin deh. Dia expand tapi juga tingkat rajinnya naik. Makanya saya senang banget kalau Fable ini. Nah, saya rekomendasikan kalau memang mulainya itu dari produk-produk yang murah aja sampai kamu ketemu limit baru ngambil yang mahal. Maksudnya yang murah-murah apa ya? Coba DeepSeek dulu. Mayoritas orang cukup kok DeepSeek. Kalau pakai API-nya itu sangat-sangat murah. Itu kamu $20 sebulan udah muntah-muntah itu. Dan menurutku mayoritas kita untuk membantu pekerjaan itu more than enough. Kalau udah mulai eksplorasi kemana nih? Kalau eksplorasi ke web, mungkin Kimi dengan Swarm-nya akan bagus. Karena dia memang didesain untuk Swarm agen. Swarm agen itu artinya bisa nge-spin 40-50 dengan harga yang affordable. Cloud juga bisa melakukan itu, tapi lumayan mahal. Untuk ngumpulin informasi dan membuat data awalnya. Untuk insight mungkin GLM. GLM itu areanya mendekati cloud. Kalau saya lihat gini, gambar di kepala saya ya, GPT itu di kanan, yang pinter dan rajin. Di kiri itu si siapa? Gengnya Anthropic, yang kreatif tapi kadang-kadang lupa. Kreatif, pinter, imajinatif tapi kadang-kadang lupa. Metakognitif, pokoknya yang pinter-pinter tapi orang nggak gitu sergap. Kalau di sini nih lebih banyak sergapnya, GPT itu lebih banyak rajinnya. Tergantung nature pekerjaanmu seperti apa. GLM itu versi murah mendekati cloud. Kalau DeepSeek itu versi mendekati GPT. Sifatnya. Kimi itu agak mendekati GPT juga, walaupun tidak sedekat DeepSeek. Jadi untuk pekerjaanmu harusnya paling bagus Kimi sih. Dan ini banyak nuansa nih mau ngasih rekomendasi ini. Kimi itu token window-nya itu nggak begitu gede. Kayaknya kalau nggak salah 272 kilo kalau nggak salah. DeepSeek itu 1 juta.
Makanya kenapa saya merekomendasikan DeepSeek. 1 juta keceknya bagus, otaknya tidak bodoh-bodoh amat, itu rata-rata. Maksudnya rata-rata menurut saya rata-rata dari manusia kita kalau pakai DeepSeek itu udah more than enough, udah cukup. Tapi terus terang saya belum pernah mencoba di bahasa Indonesia secara mendalam. Mayoritas saya interaksinya pakai bahasa Inggris. Nah kalau DeepSeek udah nggak cukup, naik GPT yang free itu juga nggak satu, defaultnya nggak 1 juta, defaultnya 200 berapa gitu. Kenapa sih token window panjang? Kamu ngobrolnya bisa semakin panjang, masukin data semakin banyak, dan dia tidak lupa. Itu efeknya dari token window itu tadi. Jadi rekomendasi saya itu mulai dari produk Cina. Kalau sudah ngelimit nih, pinter aku bangane kowe, naik. Pinter apa? Area mana nih? Technical akurasi, GPT. Area mana nih? Kreativitas dan membuka ruang baru, ke Anthropic. Tergantung nature-nya mau kemana. Jangan mulai dari nek war mulai dari yang mahal. Kalau memang punya duit ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau coba-coba explore dulu, mulai dari DeepSeek, Gemini, GLM. Websitenya punya semua kecuali GLM. GLM punya juga deh. Punya chat di websitenya, dan chat di website biasanya gratis walaupun ada limit. Coba aja itu.